wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asu di kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah terbuka kasyaf kita, baik kasyaf hisi maupun kasyaf ilahiyah. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merestui perjalanan rohani kita, jiwa kita, agar kita bisa tetap bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, anta ila hilmihi ija ataqtahu ahwaju minka ila hilmihi ija asyaitahu. Anta ila hilmihi, pastilah engkau mengharap hilmihi, belas kasih sayang Tuhan, ija ataqtahu, apabila kamu benar-benar bersungguh-sungguh dalam ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwaju minka ila ilmihi ija asaitahu, lebih penting daripada belas kasih harapanmu kepada Tuhanmu, ija asaitahu, apabila engkau berbuat kemaksiatan. Ada perbedaan kejiwaan antara orang yang sudah taat kepada Allah dan kejiwaan orang yang masih melakukan maksiat demi maksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat itu seperti melacur yang tidak mungkin tidak bisa ditinggalkannya, masih juga, atau misalnya dia masih tidak sholat 5 waktu tidak dapat dikerjakannya, berarti orang itu maksiat meskipun dia tidak melacur, sama tuh maksiat juga. Atau masih minuman keras, atau tidak juga minuman keras, tapi kalau diajak temannya minuman keras minum dia, kalau tidak ada tidak dia, orang itu berarti masih dalam kemaksiatan. Atau tidak melacur, tidak judi, tidak apa-apa, tapi dia sering berdusta menjadi kebiasaannya, berarti orang itu dalam kemaksiatan. Nah, seperti itu. Atau dia berdagang curang, ya, mengambil untung banyak. Makanya kalau kita bertani, nah, untung biasanya kita lebihi kelak, jual baras atau apa itulah, bagian tamban banyak sinilah. Nah, bagian tamban biasanya manubaras kita, atau biasa tanpa disadari upah yang berlebihan, upah yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, memang mengakali orang. Nah, mungkin tukang servis, nah kebiasaan ya karena kerjaannya, atau tukang apa, tukang segala-gala tukang lah, makal kah, berarti masih dalam kemaksiatan. Nah, orang-orang yang maksiat itu yang tadi belas kasih harapan, minta kasih sayangi dengan Allah hampir ya, adalah sedikit, tapi dia takut khawatir, dia tidak minta balas kasih sayang Allah malah. Lalu apa biasanya di jiwanya itu? Di jiwa mereka itu biasanya ialah ingin supaya keburukannya itu tertutupi oleh Allah, ditutupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Iyalah, bahasa lainnya tidak ketahuan, ya lah. Nah, supaya tidak ketahuan. Itu yang banyak dimohonnya kepada Tuhan. Mudahan ajar aku mencuri ini tidak ketahuan. Nah, ya lah. Iyalah, mencari ilmunya ke sana kemari. Ya lah, ilmu supaya menghilang, ilmu supaya apa? Nah, tidak ketahuan kan orang mencuri kalau menghilang. Ilmu supaya orang mudah ditipunya, tidak ketahuan ditipunya.
Semuanya itu harapannya kepada Tuhan di hati nuraninya. Berbeda ija atau tahu, apabila engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah di hatimu selalu memohon kasih sayang Allah. Kalau bahasa agamanya, irhamna ya Allah, irhamni ya Allah, kasih sayangnya aku, belas kasih sayangnya aku, irhamni aku. Nah, itu inti-inti masalahnya. Coba kita lihatlah. Wazalika annal muti qad ya'radu lahu inda ta'atihi ahwalu karu'yati nafsihi wal ijabi wal kibri wa asdara al ghairi wastihaqaqihil jazai ila ghairi jalika min kabairil qulubi. Terkadang orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kata Syekh, orang yang taat kepada Allah itu selalu dalam ketaatannya itu dia melihat dirinya terlalu tinggi dari orang lain. Nah, ini lagi kesusahannya. Jadi dia mengharap belas kasih, tapi daripada dirinya juga dia kadang-kadang melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Keunggulan ras kah, keunggulan apa biasanya? Kalau dalam kebudayaan itu sukunya lebih baik dari suku yang lain. Kalau ini karena dia sudah bisa taat maksiat, kadang-kadang dia mentertawakan orang-orang ahli maksiat. Nah, ini kelemahannya orang taat tuh. Di hati orang taat tuh nah biasanya mentertawakan atau meremehkan, melecehkan sedikit orang-orang yang taat, orang-orang yang maksiat. Nah, itu hati kita hati-hati bila itu ada timbul di hati gitu. Nah, karu'yati nafsihi, dia melihat dirinya, wal ijabi, dia merasa kagum dengan dirinya, merasa bangga dengan dirinya, merasa dia lebih daripada orang lain, wal kibri, merasa sombong, nah ya kan, dari orang lain. Nah, ini misalnya orang taat. Sama guru agama, makin alim sidin, makin berat sidin melawan hati sidin sebenarnya. Nah, istilah lain, waktu berjalan orang tidak mengucapkan assalamualaikum lawan sidin, tersinggung sidin. Nah, iyalah, ya kan, di jalan misalnya tidak diucapkan assalamualaikum, singgung sidin, apa sih Fulan tidak menyebut assalamualaikum dengan aku, padahal aku ini kan guru agama, padahal aku ini kan guru anu lah. Nah, perasaan seperti itu bisa muncul. Maka makin orang itu makin alim, perasaan melihat diri takjub, melihat diri hebat itu makin besar. Nggak usah jauh-jauh lah. Di Tamban misalnya apa tadi? Panen raya. Orang lain di lain tidak panen raya. Siapa tahu Tambannya hebat-hebat. Iyalah. Ujub terasa, nah itu sepele aja itu. Tapi bisa terjadi biasanya. Demikian juga orang yang taat itu tanpa sadar dia melihat dirinya unggul dari orang lain. Nah, hati-hati bila ada seperti itu. Allahumma, ya Allah, aku berlindung, a'udzubika minal ujubi. Allahumma a'udzubika minal ujubi wal kibri, minal ujubi wal kibri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal ujub, daripada sifat ujub dan takabur atau sombong. Waria, arya, ujub itu kawannya aja. Kemudian wastahaqqa kahul jaja ila ghairi jalika. Bahkan di hati perasaan ada anggapan orang yang taat nih lah, orang taat nih perasaannya. Kalau itu ada ahli maksiat kan, nih sekarang orang taat. Orang taat tuh perasaannya timbul ingin minta haknya kepada Allah. Ini jadi masalah, minta hak, paham lah? Minta hak. Karena aku warga RT 9 di kelurahan ini misalnya, aku adalah warga yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Nah, kayak itu kan kayak itu tuh. Itu dunia ya.
Tapi sekarang orang yang taat kepada Allah itu di hatinya ada perasaan, nah ini perasaan yang negatif, perasaan tidak baik, ingin minta hak kepada Allah. Doanya harus kayaknya dikabulkan. Tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doaku. Wah, tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doaku. Hati-hati, kata-kata ini meruntuhkan kehambaan seorang muslim di hadapan Allah. Adabnya hancur. Nah ini tujuannya tuh, adab tuh tinggi pada ilmu. Kenapa adab tuh tinggi pada ilmu? Karena adab ini menghancurkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ayo, misal jalbang lah, sekolah agama lawas sudah berapa puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun belajar agama aja, lalu timbul bahasa di hati, masa Tuhan tidak mengabulkan doa permintaanku. Wah, perasaan itu ya kan bahaya. Ini demikian juga orang taat. Sholat 5 waktu sudah, sholat tahajud sudah dikerjakan, duha sudah dikerjakan, apalagi semua sunat rawatib dikerjakan. Apalagi sunat rawatib itu kan yang menyertai sholat wajib, dikerjakan semuanya. Ayo, apalagi kurangnya, masa aku berdoa tidak dikabulkan? Perasaan minta hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta hak balasan. Rasanya aku nih kalau mati tidak mungkin kalau tidak masuk surga. Nah, pasti aku bisa masuk ke dalam surga. Makanya ulama yang yakshallah, yang sangat takut kepada Allah, itu mereka sampai mati takut semua, terus hatinya lentuhan, selalu berharap belas kasih dengan Allah, selalu minta supaya Allah mengasihinya, supaya Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Nah itu sama kan kita kalau sudah kaya, sugih, banyak duit, banyak uang, malas berdoa rezeki kita. Wah, doa rezeki aja jar. Karena dirinya sudah merasa kaya. Nah itu sama perasaan seperti itu timbul. Ini berbahaya bagi orang-orang yang sudah taat kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan masalah ini. Wadzalika min kabairil qulubi. Nah, fayakhafu an tatakallaba ta'atahu ma'siyah. Itulah yang terjadi, kesombongan yang terjadi hanya diketahui oleh seseorang pada dirinya, yaitu pada hati manusia. Orang lain tidak tahu itu. Yang tahu siapa? Yang tahu kita sendiri. Tanpa sadar kita sombong di hati kita. Nah ini problemnya. Makanya dulu saya terkejut membaca satu hadis Nabi. Ada ulama, orang alim ya, begitu bahasanya, orang alim itu diajab 500 tahun lebih dulu daripada orang biasa. Dulu diajab sidin apa? Ternyata ini min kabairi fi qulubihim, min kabairin fi qulubihim, adanya sifat sombong di dalam hati. Itulah celakanya orang yang taat kepada Allah. Nah, orang taat itu bahaya. Kecelakaannya di hati. Johirnya bagus, johirnya taatinya. Makanya penting kita belajar nih. Kalau tidak, kita tidak tahu, terlanggar, kita pasti terlanggar. Nang belajar aja bisa terlanggar, apalagi tidak belajar pasti terlanggar. Masya Allah, sia-sia semua amal itu. Kenapa jadi begitu? Tidak boleh. Masa orang mukmin tidak boleh berbangga? Orang mukmin boleh berbangga karena dia mengenal, mengetahui Tuhan, bukan menghebatkan amalnya. Makanya disebut mukmin. Mukmin itu menunjuk apa? Keimanan. Bukan amal lain, tapi keimanan. Keimanan ini kan pengakuan. Iyalah. Nah, hebatnya pengakuan apa? Pengakuan. Bini pian tuh nah di rumah pian akui bini kah kadang? Karena pian akui bini lalu kau tinggal bersama pian lah. Coba lu kada lain kalau tidak pian akui istri ya, pagi kira tinggal di rumah lah. Nah, ini bahayanya.
maka itu adalah yang wal asi. Sebentar dulu. Tetapi orang yang taat kepada Allah juga ada kelebihannya. Apa? Kalau benar-benar dia taat, yang timbul di hatinya bukan yang negatif tadi, tapi perasaan ingin minta terus-menerus dikasih sayangi Allah, dibelas kasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memikirkan hak-hak dirinya. Minta hak kepada Allah tidak ada. Bahasa Syekh kalau dulu tuh, orang yang minta hak kepada Allah tuh orang yang menuntut Allah. Ini. Makanya kalau kita berdoa, kalau kita sudah berdoa kepada Allah, di hati itu timbulkan hina dina kita. Jangan dipikirkan yang punya ini, tidak usah dipikirkan lagi. Pokoknya orang yang sakit merista, bila teringat harta, apakah kebunkah ingat, kendaraankah ingat, rumahkah yang baik ingat. Rumah sewaan kan bapak ingat lah. Ini rumah, aku punya rumah, jarkan sudah. Semua yang tadi itu ingat, semua itu terpikirkan bergantung Allah. Bisa tetap ada, bisa dengan mudah hilang dengan kekuasaan Allah. Wah, kebakaran misalnya, tanah Panggorojar, gempa bumi, tidak gempa bumi, dibunguli orang, ditipu orang, iyalah terjual tanah rumah ya lah. Nah, banyak juga itu kasusnya. Semuanya nah, jadi yang di hadapan Tuhan ini kita kehinaan. Allahu Akbar, sholat kita mulai dari takbir Allahu Akbar sampai akhir itu yang diutamakan jiwa kita lemah dan hina dinanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Nah, jangan sampai kita tidak melakukan itu tadi itu. Jangan sampai yang kita pikirkan bacaannya aja. Yalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Penting juga itu, tapi kan sudah hafal juga itu. Hafal enggak? Nah, yang bisa bolak-balik ini siapa? Hati. Makanya Nabi menyebut al-qalbu. Qalbu itu artinya bolak-balik. Arti hati itu, arti bahasa adalah bolak-balik. Cepat hilang ya hilang toh. 2 rakaat, ke 3 rakaat aku jar, yalah. Nah, sama dengan ini tadi tuh, kita akhirnya merasa hina di hadapan Allah tuh hilang. Yang ada Allah, nah sembahyang aku jar, orang lain belum tentu sembahyang. Nah, itu yang timbul. Sudah mengerjakan kewajibannya, sudah hebat dah aku nih jar. Nah, itu yang timbul, itu yang dijaga. Subhanallah. Sering inilah saya menyinggung kepada masalah inilah. Rubbama tahmiluhu ma'syiyatuhu alal hajari wal khawfi mir rabbi tuzabulahul istiqna wal kudu wasiddatil ibtikari ilahi. Orang-orang yang maksiat boleh jadi dia melihat kemaksiatan itu menjadi waspada dirinya dan khawatir kalau kemaksiatannya itu diketahui oleh manusia. Ya kelak, adapun orang maksiat itu khawatir diketahui oleh manusia, lalu dia merasa takut dengan Tuhannya dan dia mengharap dia tetap tenang, dilindungi kemaksiatannya itu tidak diketahui oleh manusia. Nah, ini orang maksiat pulang kacaunya itu bang, kacaunya lah. Wal kudu wasidatil ibtikari. Kemudian yang jelas kelebihannya orang maksiat itu ada, dia tidak bisa sombong dengan orang lain karena merasa dirinya berbuat maksiat. Tapi ada juga sombong, ada juga bang, cuma kebanyakan lah. Makanya habis mencuri itu diamnya ya lah, melakukan kejahatan malah mengatakan dengan orang lain. Memang ada manusia itu yang mengaku malah bangganya dengan kemaksiatannya. Malam tadi aku 3 botol minuman keras ku minum. Wah, iyalah. Nah, ya kan. Tapi kalau sudah berkait dengan orang lain, malam tadi itu aku mencuri di rumahan, wah ketahuan orang, tangkap polisi. Nah, kacau am. Paloi waktu baru masuk kota, nah mesti mencuri, ada nah mesti mencuri. Masuk ke toko model kayak Alfamart, Indomaret tuh, ya kan,
serahkan anu jar-jarnya uangnya di kasir, buka kasirnya uang, kayaknya uangnya recehan aja masih. Rupanya di belakang apa? Di belakang orang anu Indomaret kah, Alfamart kah atau apakah? Ada minuman keras rupanya, no, jangan. Itu ambilkan aja. Minuman tuh. Oh ini udah bisa Pak jar orang tuh. Kecuali no. Umur Bapak berapa jar? Ini harus 21 tahun ke atas. Oh umur pula lebih 21 tahunnya Pak Loy. Nampak kan ke KTP nah buktinya ya Pak Loy. Bentar lah membaca aja orang dipoto orang kan. Sudah dikasih orang minuman dah tuh mau minum udah jadi masalah aja Pak Loy dah, tidak dapat uang banyak. Asal minuman keras dapat keluar. 2 jam kemudian ditangkap orang Pak Loy. Kenapa aja Pak Loy jadi aku ditangkap? KTP ditambahkan aja. Nah ini orang yang memang kurang berakal ya kan, kurang berakal. Tapi umumnya orang yang berakal, para pencuri seperti tadi, dia tidak mengisahkan kepada orang lain ya kan. Jebol ATM di mana yang dijebolnya dia adalah yang mengatakan dengan orang tidak ada, malahnya berharap apa? Ditutupi kejahatannya itu. Nah itu bedanya. Sampailah sudah telah. Nah. Palijalika kanal abdu ila hilmillah ija atau ahwaju minhu ila hilmihi. Karena itulah seorang hamba selalu berharap kasih sayang Allah. Ija atau apabila dia taat kepada Allah, ahjahu minhu ila ilmi, lebih penting daripadanya ialah belas kasih sayang Allah. Ija asai wahaja jiadah, maka dia meminta tambahan kepada Allah, belas kasih sayangnya kepada Allah. Ini mukmin yang baik ya, mukmin yang baik. Qultu, aku ingin berkata-kata Syekh Muhammad Azibah dalam Iqadul Himam, wazalika li'anna ta'ata basatul ijji warraf'ati walinafsi piha syahwah. Sesungguhnya ketaatan itu bila dikerjakan basatul ijji, dia bagaikan permadani kemuliaan. Jadi orang yang taat, coba biar nanti rasakan di rumah. Habis sholat 5 waktu kah? Apakah sholat apakah dari 5 waktu? Habis itu berzikir, duduk, atau habis sholat tahajud, bacaan. Itu terjadi situ perasaan permadani kemuliaan, rasa mulia timbul. Nah itu bahayanya. Jar Syekh Ajibah, nah itu bahayanya beristighfar bila merasa itu, astagfirullahaladzim. Jangan sampai itu menggiring kita, wali nafsi piha syahwah, bisa menggiring kita menjadi syahwat yang tersembunyi, menjadi hasrat yang tersembunyi. Subhanallah. Nah, jadi kita sembahyang itu bukan mencari bahagia. Sebenarnya kita sembahyang itu untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Soal bahagia itu soal efek dampak, iyalah, soal dampak. Jadi dalam agama itu luar biasa. Bahagia itu tanpa dicari pun didapatkan kita melewati ibadah yang kita kerjakan. Makanya di dalam Al-Quran itu wa may yashkur, siapa yang bersyukur kepada Allah, wa may yashkuru lillah paling nafsi, maka syukur itu bagi dirinya sendiri. Apa? Bahagia, orang bersyukur itu bahagia. Allah berhajatlah disyukuri, Allah tidak berhajat disyukuri. Sebenarnya hikmahnya untuk dirimu sendiri. Cuma itulah sistem Allah. Kalau orang tidak taat nanti disiksanya. Nah itu lagi masalahnya. Jadi kita memahami sistem Allah. Wali annan nas yalhajuna sahibat ta'ati zahirah wa yanjurunahu bi aini ta'zim. Karena itu kebanyakan manusia melihat pada saat dia taat itu, dia terlihat yang johir pada waktu itu, yaitu bi aini ta'zim, secara nyata merta dirinya merasa hebat. Nah, karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis, kata Syekh Muhammad Ajibah, yaqulullah tabarakallahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, anda indal munkasirati qulubihim min ajli. Nah ini orangnya hebat.
Aku bersama orang yang munkasarah. Munkasarah itu orang yang pecah hatinya, orang patah hati. Qulubihim, hati mereka. Li ajri, karena diri Allah Subhanahu wa taala. Pecah hatinya, patah hati kah? Masya Allah, putus. Yaqulullahu ta'ala, ana indal munkasirati qulubihim. Aku bersama orang yang hatinya putus asa dengan makhluknya, kecuali berharap li ajli kepadaku. Jadi Allah itu bersama orang yang hatinya selalu minta belas kasih kepada Allah, hatinya penuh harap kepada Allah, hatinya yang takut kepada Allah dan berharap kepada Allah, tidak merasa mulia dan hebat dirinya, tidak, tapi itu jadi dalam dirinya nih merasa hina dina di hadapan Allah, merasa Allah hanya adalah tempat dia bergantung satu-satunya, patah hati dia dengan kehidupan dunia ini, dengan makhluk ini, semuanya tidak bisa memberikan kenyamanan apa-apa. Yang bisa menenangkan hatinya bila Allah memberi kasih sayangnya kepada dirinya. Subhanallah, ini kata Nabi. Jadi kalau ingin bersama dengan Allah itu caranya hati. Kenapa guru jar? Kalau bukan ibadat, ibadat itu supaya kita bisa minta belas kasih kepada Allah, kan gitu toh. Kita beribadat supaya kita bisa minta belas kasih. Kenapa? Karena orang ahli maksiat ternyata tidak bisa minta belas kasih dengan Allah. Makanya ilmu seperti ini harus disampaikan. Kenapa jadi harus disampaikan? Hati-hati jar kalau menyampaikan ilmu, kalau dengan orang nanti ahli maksiat tahu nanti jar dipakainya. Nggak bisa ahli maksiat itu memakai ilmu ini. Misalnya dia ke pekerjaan mencuri, tadi itu kayak Paloy. Maulah dia dengan Tuhan, di hadapan Tuhan menangis-nangis minta belas kasih dengan Allah, mau enggak? Nggak mau, malu dia. Kerjaan dia mencuri. Iyalah. Nah, atau dia tidak mau sholat 5 waktu, maulah dia minta belas kasih dengan Allah, malu dia. Sama ya kita, lain orang tua kita maulah kita minta duit. Nah, ada orang tua tengah jalan, bah minta duit bah, jar kita, siapa nih jar orang ya kah? Kita sendiri malu. Nah, ini rahasianya. Maka ibadat yang kita kerjakan tuh supaya kita mudah menghadap Allah, merasa nyaman menghadap Allah, lalu disitulah kita minta ampun, minta belas kasih Allah, merasakan hina dina di hadapan Allah. Lalu ada syairnya ya lalah. Nah, syairnya ya khobiri ya Allah. Nah, lawan Rasulullah maulah kita minta belas kasih sayang, kita tidak merasa melaksanakan syariat-syariat sidin, nggak mau kita, karena kita sudah banyak membaca selawat, 5 waktu kita kerjakan, ibadat kita kerjakan, lalu kita mau minta belas kasih kepada Rasulullah. Khobiri ya lah. Ya Nusaima, kayak batu sairnya tah. Nah, wahai angin sepoi-sepoi, beri kabar aku, karena hatiku sedang gelisah, megeram, sedang gundah, sedang patah hati, sedang karena terlalu berharap untuk bertemu dengan Rasulullah. Nah, siapa yang membaca itu? Bisa apa orang membaca yang tidak tahu artinya? Tapi kalau tahu artinya, berarti orang ini sudah banyak membaca salawat, ya kah? Orang ini sudah melaksanakan ibadat, lalu dia merasa rindu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi. Wa auhallah ta'ala ila ba'dil anbiya alaihimussalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi-nabi. Nah, para nabi, kulli ibadi as-sidikin la yaqtaru fa inni in aqama alaihim adli wa qisti wa azibuhum ghaira zalimil lahum. Ujar Tuhan kepada para nabi-nabi sebagian para nabi-nabi, Tuhan berfirman, wahai para hamba-hambaku, janganlah kalian tertipu diri kalian. Sesungguhnya jika aku berbuat adil, berbuat keadilan kepada kalian manusia, pasti semua kalian tuh pasti akan kusiksa.
Disiksa Allah semuanya kita nih kalau Allah memandang kita nih dengan keadilan, arti dengan keadilan, dengan kekuasaan keadilannya. Cuma Allah itu memandang kita ini dengan rahmat kasih sayang. Nah ini rahasianya, sehingga kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pasangan dari rahmat Allah, Allah melihat kita dengan kasih sayangnya, pasangannya adalah kita minta belas kasih. Jadi jawaban hamba adalah belas kasih. Nah itu jadi sepasang jadinya. Iyalah itu yang dimaksud. Nah itulah memahami makna orang yang ma'rifatullah. Mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam